Siapa yang tepuk tangan waktu kamu akhirnya mulai bangun lebih pagi, mulai memerhatikan pola hidup kamu? Siapa yang kasih kamu selamat waktu kamu berhasil nahan diri dari kebiasaan buruk yang udah bertahun-tahun coba kamu lepas? Siapa yang notice waktu kamu untuk pertama kalinya berhasil milih diri kamu sendiri dan itu bukan sesuatu yang gampang? Jawaban yang jujur, probably nggak ada. Hello everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Genius Jive. Ngobrolin sesuatu yang rasanya jarang banget dapat ruang untuk dibahas itu seru. Versi diri kamu yang tumbuh dalam diam, tanpa validasi, tanpa audiens, tanpa tepuk tangan. So let's dive in. Kita jujur dulu deh, kita hidup di era dimana semua hal itu bisa di-share. Bisa di-post, bisa di-acknowledge. Pencapaian kecil bisa jadi konten, progres bisa jadi story, dan somehow pelan-pelan otak kita ngehubungin dua hal yang sebenarnya nggak harus terhubung. Tumbuh dan dilihat orang tumbuh. Waktu kita share sesuatu dan dapat respon positif, otak kita tuh dapat dopamin hit. Dan otak yang udah kenal dopamin, dia akan cari lagi. Sampai di titik dimana mungkin kita akan mulai nanya ke diri sendiri, kalau nggak ada yang lihat aku tumbuh, apa pertumbuhan ini tetap worth it? Kalau nggak ada yang lihat, emangnya layak ya aku berjuang atau struggle di gym, capek, sakit, dan seberusaha ini kalau orang nggak lihat hasilnya? Emang worth it ya? Emang kalau aku kerja keras, lebih rajin, dan lain-lain, terus hasilnya nggak dilihat orang lain, worth it ya? Kita mulai mikir, sebenarnya kita lakukan ini tuh untuk siapa sih? Dan itu pertanyaan yang lebih deep dari kelihatannya. Karena jawaban kamu atas pertanyaan itu yang nentuin apakah kamu tumbuh untuk diri kamu sendiri atau tumbuh untuk audiens. Dua-duanya memang mungkin menurut aku kelihatan sama dari luar. Tapi dari dalam ketika kamu ada di titik kesadaran itu, rasanya beda banget. Karena motivasinya juga beda. Dan yang paling penting, sustainability-nya beda banget. Growth yang bergantung pada validasi orang lain atau validasi eksternal itu rapuh. Karena ketika validasinya berhenti, ya udah, nggak ada. You have nothing to keep going, buat jalan, tiba-tiba udah hilang. Kalau validasi eksternal atau validasi dari orang lainnya udah tiba-tiba berhenti dan hilang. Momentumnya seringkali ikut berhenti juga. Makanya aku bisa bilang sustainability-nya beda banget. Aku mau ajak kamu mikir sesuatu dari sini. Beberapa hal terbesar yang terjadi dalam diri kamu, perubahan yang beneran meaningful, yang beneran ngebentuk siapa kamu, itu terjadi di mana? Bukan di panggung, bukan di depan kamera, bukan di momen yang sempat tercapture dan di-share. Aku nggak tahu sih kalau kamu mungkin sering terjadinya di mana, karena kamu mungkin spend time more di mana, di tempat apa, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri, seringkali terjadi di kamar aku sendiri. Ya, di kepala aku jam 2 pagi waktu aku akhirnya berani jujur sama diri aku sendiri tentang sesuatu yang aku udah lama hindari. Tentang sesuatu yang aku selalu avoid. Dan di momen aku milih untuk bereaksi berbeda dari biasanya. Mungkin biasanya aku langsung kayak, enggak kok. Enggak deh, kayaknya aku nggak gitu deh. Enggak deh. Aku milih untuk menerima kalau, oh, I'm changing because I want to perform. Aku cuma lari dari ketakutan-ketakutan atau lari dari kenyataan bahwa memang menghadapi sesuatu yang kita takutkan, insecurity kita, hal-hal yang selama ini kita hindari, itu nggak nyaman. Dan nggak ada yang tahu betapa susahnya untuk bikin keputusan itu dan sampai kamu berani untuk buat keputusan itu. Itu growth yang paling nyata, yang paling berat, dan ironisnya, yang paling jarang dapat tepuk tangan. Karena itu biasanya datang pas kita lagi overthinking and crying. At least me. I'm of course crying. I'm a crybaby. I cry over things, little things. But I think that's not my weakness. It's my way. It's my way to release my emotions. Like, aku juga bisa nangis bahkan di waktu aku happy. It's just me, I guess, processing my feelings and yeah, feel it. Atau mungkin itu bisa terjadi di waktu kamu bisa ngendaliin emosi kamu di situasi yang dulu tuh kamu bisa meledak-ledak banget. Kalau kamu ada di situasi itu. Dan gak ada yang kasih selamat, karena gak ada yang tahu struggle-nya gimana. Apa yang kamu pikirkan di kepala kamu itu waktu kamu sendirian. Dan how hard it is for you to handle yourself and to control the emotions, the response, nobody knows. Jadi ya nggak ada yang kasih selamat. Atau waktu kamu berhenti dari sesuatu yang toxic, walaupun kamu tahu itu artinya harus mulai dari nol lagi. Nggak ada yang standing ovation. Atau bisa jadi juga waktu kamu pilih untuk istirahat, untuk take a rest, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu juga belajar bahwa tubuh dan pikiran kamu itu
layak untuk dijaga dan butuh untuk kamu jaga. Tapi apa nggak ada yang bilang proud of you for taking care of yourself, proud of you for being kind to yourself. Kayaknya nggak ada yang bilang kayak gitu. Kalau kecuali kamu memang cerita ke orang tertentu, orang terdekat, mungkin dia akan bilang itu ke kamu. Tapi di sini adalah poinnya ketika nggak ada yang bilang proud of you, ketika nggak ada yang bilang bangga ke kamu, gak ada yang tepuk tangan ke kamu, gak ada yang kasih selamat ke kamu, itu bukan berarti pertumbuhannya gak terjadi. It happens, itu terjadi. Sekarang aku bisa handle things better loh. Aku bisa, control my response, gak meledak-ledak seperti dulu, dan aku bisa think before talk, mikir dulu, proses my emotion sebelum aku bilang dan kasih respon aku, sebelum aku react. Yang paling tahu tuh kita sendiri, diri kita sendiri. And it happens, pertumbuhan itu terjadi. Actually, I'm one of the people yang percaya the most important growth happens in the dark, like roots. Nobody says it, but everything depends on it. Dan aku juga mau ngobrolin di sini bahayanya kalau kita cuma tumbuh waktu kita ditonton atau waktu ada orang yang lihat aja. Ada satu pola yang aku notice dan mungkin kamu juga pernah ngerasain ini. Ketika growth kita terhubung sama respon orang lain, kita jadi rentan sama sesuatu yang berbahaya. Kita jadi lebih fokus sama hal-hal yang kelihatan progres daripada hal-hal yang beneran progres. Contohnya kita lebih gampang post tentang gym daripada konsisten ke gym. Kita lebih gampang share quotes dari buku yang kita baca, kayak foto terus upload, daripada beneran baca buku itu dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, di realita kita. Tapi aku juga tim yang nggak perlu baca satu buku habis, aku cuma baca beberapa yang aku perlu aja. Tapi ada juga beberapa buku yang aku baca habis, jadi tergantung aku butuhnya apa. Cuma ketika aku baca, aku berusaha untuk beneran mengaplikasikannya if I think it's right. Karena ada beberapa dari buku juga yang kalau aku merasa nggak sesuai dengan nilai-nilai yang aku bawa di kehidupan aku sehari-hari dan nilai-nilai yang aku bawa dalam diri aku, ya aku nggak aplikasikannya. Jadi memang harus wise dalam apapun yang kamu consume. Oke, move on. Contoh lainnya mungkin lebih gampang soal cerita apa yang lagi kamu usahakan atau kamu pengen lakukan atau planning kamu itu daripada diam-diam bikin perubahan itu beneran terjadi. Contoh, beneran do something yang mendekatkan kamu ke hal itu, kayak belajar, mungkin sedikit-sedikit ngumpulin action yang nanti akan bisa buat kamu sampai ke sana. Dan itu bukan judgment, karena aku juga pernah ada di sana. At the first place, aku juga begitu. And someone told me, if you're just changing, you want to perform and you want to prove to someone or to your family if you are better now. The realization juga datang dari orang terdekat. And of course I'm mad. Kayak, enggak kok, kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Tapi setelah aku mikir-mikir lagi, kalau memang aku beneran bertumbuh dan bukan hanya sekedar berubah di luar aja, udah tahu kelihatannya aja, aku nggak akan marah ketika ada yang bilang, kok hari ini nggak nge-gym? Kok hari ini nggak do your work? Kok hari ini nggak, and more. Karena ya aku tahu I do my things, dan aku nggak akan marah kalau ada orang bilang kayak gitu. Oh iya, mungkin aku bisa tinggal sesimpel jawab, oh iya lagi enggak. Tapi kalau aku emang beneran nggak melakukannya dan cuma kayak tadi ya cuma changing, aku cuma perform, kalau aku do something tapi sebenarnya enggak, I will be really mad. Aku akan sangat marah ketika ada yang nanya, kok sekarang enggak do your gym or your work or everything? Karena aku tahu sebenarnya deep down, ya sih aku nggak ngelakuin, aku cuma ngelakuin itu buat perform and post to my social media. Jadi itu bukan judgment, karena aku pernah ada di sana. And it's okay to take your time to think about this. Masih ada waktu, jangan bilang gak ada waktu dan terlambat, karena we always have time. Oh, ada satu hal yang aku sadar juga, ketika kita cerita terlalu banyak tentang hal yang pengen kita lakukan, atau tentang hal yang belum terjadi, yang kita pengen lakukan itu dan belum terjadi, kita ngerasa udah dapet rewardnya sebelum kita ngerjain itu atau beneran ngelakuinnya. Jadi hal yang aku pelajari dan aku ambil dari sini adalah aku membatasi dan mengontrol diri aku sendiri untuk nggak cerita terlalu banyak tentang apa yang aku lagi kerjakan dan itu belum selesai, atau bahkan hal yang baru aku planning. Lebih strict lagi kalau itu, like I'm that kind of person yang oversharing, jadi it's kind of hard, but it doesn't mean impossible atau nggak mungkin, it's just hard, or maybe let's not call it hard,
let's call it need an extra effort, butuh kontrol yang lebih besar aja untuk aku nggak too much ceritanya, nggak oversharing. Aku lagi working on that, lagi berusaha untuk nggak terlalu berapi-rapi ketika cerita. Because I'm this person yang kamu lihat sekarang ini. That's why I'm here too, because I love love it. Because trust me, itu yang bikin seringkali momentumnya hilang. Bukan karena kamu gak serius ya, tapi karena otak kamu tuh udah ngerasa puas duluan. Jadi ada sesuatu yang powerful dalam memilih untuk diam, untuk tumbuh tanpa mengumumkan, untuk berproses tanpa performance. Bukan karena kamu gak boleh share juga ya. Jadi jangan dari sini kamu yaudah gak mau post progress aku di gym or work or live ke sosial media aku lagi, atau live update ke teman-teman aku lagi. Enggak, cuma mungkin ya just you know yourself better lah, kayak apa yang kamu perlu share, apa yang enggak, itu kayaknya kamu tahu, lebih tahu, dan you know yourself better gitu daripada aku. Jadi take it as knowledge tambahan aja, dan difilter lagi kalau memang ini nggak cocok dengan hidup kamu, dengan kamu. Jadi ambil yang memang ini cocok di kamu aja, and it feels right for you. Because me personally think ada hal-hal yang justru lebih kuat kalau dibiarkan tumbuh dalam keheningan dulu. Kecuali kalau memang aku butuh some help. Dan kadang kan kalau udah diam sendirian gitu, terus kadang suka mikir, terus kalau nggak di-post, nggak di-share, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang akan bilang, oh my god, you're so cool. And someone told you that they're proud of you. Ya, kita sendiri. Kita sendiri yang tepuk tangan. Kita sendiri yang pertama kali seharusnya bangga sama diri kita. Jadi kalau nggak ada yang tepuk tangan, siapa yang harusnya notice? Kamu sendiri. Dan aku tahu mungkin ini kedengarannya simple, tapi buat banyak orang termasuk mungkin kamu yang lagi dengerin ini bisa jadi salah satu hal yang paling susah. Karena kita seringkali jauh lebih murah hati dalam mengakui pencapaian orang lain daripada mengakui pencapaian kita sendiri. Kita normalize merayakan teman-teman yang mungkin abis launch bisnis, abis dapat promosi, baru lulus, tapi kita jarang banget bilang ke diri sendiri dan menyadari bahwa beberapa hal dan banyak hal dari diri kita udah berubah, and we're proud of ourselves. Dan aku bangga sama aku. Kayak I'm really proud of me. I made it this far. Ternyata aku udah sejauh ini. Tapi bener gak? Kadang lebih gampang merayakan teman dekat kamu, orang lain yang kamu kenal di sosial media, daripada merayakan diri sendiri. And just say congrats to yourself, you made it this far. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang ada di setiap momen dari hidup kamu, yang tahu seberapa jauh jalan yang udah kamu tempuh, seberapa berat keputusan yang udah kamu buat, seberapa besar usaha yang udah kamu lakuin sampai sejauh ini, itu cuma kamu. Ya, diri kamu sendiri. Mungkin satu hal yang aku pengen kamu ingat dari video ini adalah kamu perlu tahu kalau kamu tetap tumbuh dan kamu keren walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang tepuk tangan, dan gak ada yang bilang ke kamu kalau dia bangga sama kamu, dia karena kamu jadi lebih baik sekarang, karena kamu berubah dan bertumbuh, atau bahkan kalau misalnya hasilnya belum kelihatan. Ingat, kamu tetap tumbuh selama kamu tetap jalan. Tahu nggak kalau akar yang kuat itu nggak kelihatan di permukaan, tapi dia yang nopang semuanya yang nantinya akan tumbuh ke atas. Jadi keep going, bukan untuk diakui, tapi karena kamu tahu alasan kenapa kamu mulai, dan itu udah lebih dari cukup. That's more than enough. I think maybe that's all. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe buat kamu yang belum subscribe. Please help me reach 100,000 subscriber tahun ini. Can you subscribe? Take care, keep growing even when nobody's watching. And bye-bye!